Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di dalam liputan live Ikrar Sedunia ini. Saya Erimen Almir, admin Ikrar Sedunia. 2 jam ke depan kita bersama dengan Buya Agus Rizal Bahasan sebagai narasumber kita, peran utama kita hari ini. Kita akan dalam tema liputan kita adalah acara Bagurau di Palantah. Kupas tuntas kehidupan seorang buya kita atau seorang pengasuh pondok pesantren Mualim Bunsu di Nagari Rorau. Kita hadirkan beliau di studio 1 Candi ini dari Malaysia, datang kemarin. Jadi sekarang kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk berbicara dengan Ustadz kita atau Buya kita Agus Rizal Bahasan atau yang dinamakan Pak Tuo. Pak Tuo ya? Pak Uwo. Wah, ini kayak udah tua juga ya? Belum ya? Oh, ya. Nah, ya udah. Jadi ini mengacau cara ini. Kan? Ya. Terus udah atau Buya. Kalau kecil Buya beko tua wana Buyana. Jadi Bapak di pemirsa seluruhnya lah akan kita sampaikan, kita akan bercerita jo Buya Agus Rizal Bahasan. Karena sosok beliau sangat kita jadi fenomena lah di kampung. Ala tua kok membuat pondok pesantren. Nah, jadi kesalamuku kamajis kalamuku perjalanan Buya yang ingin kita ketahui bersama. Jadi di situ kita dalam live Ikrar Sedunia itu kita akan meliput akan menangam bercerita kisah-kisah Buya itu dulunya Ba'a. Jadi kita sampaikan Buya Agus Rizal Bahasan lahir di Rau-Rau, Batu Sangkar pada tahun 1955. Jadi kini sudah sekitar 68 juga mau Buya. Ya 68. Kemarin 68 sudah lewat juga satu. Nah, jadi mudah-mudahan 68-nya ini masih berlanjut usianya sampai selanjutnya. Ya sampai berapa lah. Jadi pembina Yayasan Fatimah Ali. Ya. Kampus Surau Mualim Bunsu, Simpang Ampe, Kampung Baru, Nagari Rorau, Sungai Tarap, Tanah Datar. Jadi di sana Buya Agus Rizal Bahasan Niko, beliau lahir di ranah kampung halaman, tapi di hari-hari karir, puncak karir atau di usia udah di umur 68, beliau lebih banyak tinggal di Johor, Malaysia. Nah, tapi walaupun itu, beliau juga membuat pondok pesantren di kampung halaman. Jadi pengasuh pondok dari jarak jauh bisa dikendalikan pondok itu, lancarnya perjalanan itu bisa maju gitu ya. Jadi di sana kita kembali kepada Buya Agus Rizal. Silakan Buya baca ritus ketek Buya, masuk kenangan Buya waktu ketek-ketek dulu lah. Sampai umur berapa Buya menikmati di Rau-Rau. Ya silakan perkenalan diri lah dulu Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana di mana saja berada, mungkin hari kita sebagaimana diberitakan di
WhatsApp ikrar dan juga ikrar Rau sedunia telah berpulang ke rahmatullah. Di sana kita anak kemandakan kita pada hari ini 3 berturut-turut dan dikabumikan, 2 dari Ciledug, seorang dari Majestic. Alhamdulillah anggota dapat menghadiri sampai pengebumian di Pasebantago. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan almarhumah sadu kudusia almarhumah diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahan dan dosanya, diringankan segala urusan di alam kubur sampailah ke alam akhirat. Syabillahi walahunna al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bihaqil Fatihah wa kalamatul Fatihah. Waghfir lahunna wa lana. Kemudian selanjutnya sebagaimana acara ini termasuk surprise. Surprise itu no prize. Nggak ada no prize. Jadi walau bagaimanapun satu hal yang mengembirakan dalam kok di sana. Kok Rizal jo nama, sama-sama Rizal. Ini Yos Rizal. Yos Rizal. Ambo Agus Rizal. Ya kan? Sama-sama Rizal, tapi nya dipanggil Rizal, ambo dipanggil Agus. Jadi seketik berkaitan dengan sejarah di Rau-Rau kok. Jadi lahir ia sebenarnya lahir di rumah di Ateten, di Peliang, kan? Kecil orang sebut juga Kepala Koto, Kepala ya, dekat Sungai Luang tu. Itu tahun 55. Ya ketika itu perayaan 17 Agustus di Batu Sangkar. Jadi lahir hari itu. Nama yang pertama itu dikasih Agus. Agus itu yang nggak berubah. Pertama dia bilang Agustar. Agustar itu Agusri. Potong lagi. Jadi ketika masuk sekolah di Medan, pendaftaran masuk sekolah, keluarlah kata-kata siapa nama? Agus Rizal. Gitu. Jadi itu juga nan diulaan de orang gaib waktu nih siapa nama yang namu Agus Rizal gitu. Ada lagi yang namu ada siapa nama Agus Rizal. Jadi Rizal loh. Memang nama sendiri kau Iko Rizal kau gayanya menamakan Rizal, Yos Rizal kau pahlawan dari Filipina, gitu. Lahir kemudian sampailah lahir memang bulan Agustus. Yo 17 Agustus mana? Oh 17. Tanggal pidato kece orang tuh tanggal berpidato presiden. Ketika itu anta presiden, anta wakil presiden di Batu Sangkar. Kakak ambo ketika itu payungnya perayaan. Wah ini umau lah melahir kan. Itu sampai tahun keluar kita mungkin. Siapa bapak siapa? Umanya siapa? Uma Siti Fatimah binti Ali, dari bapaknya dari Bodi.
orang Peliang, Bapak siapa? Haji Bahasan. Nah, Haji Bahasan Jamil. Tapi sejak itu kami itu amboga ke Papa kami manggil. Itu ayah numpang. Naya do. Ada di kos siapa nama Haji Rasul itu ayah. Karena selama di kampung dah nan basuo nan minta pitira ya kaya Rasul. Aku ayah. Nah gitu. Jadi basuo ojo sekali-sekali kan orang dulu tuh merantau ya pulang ke kampung. Iya di bulan puasa aja, bulan puasa di kampungnya. Nah, jadi bulan puasa tuh ayo makan di sebenarnya lama. Nah, kan ya? Masak nan lama-lama untuk berbuka puasa, mamimbau orang buka puasa. Ya kan? Ah. Jadi di tahun ketika terjadi PRRI atau periferi itu tahun berapa? 65, 68. Enggak. 66. Sampai 59, mungkin mulai dari 58, 59. Itulah ndak aman lah di kampung awan ndak aman. Jadi kami keluar dari Rau-Rau, Paika, Bagan Siapi-api. Jadi di sini dipotong. Jadi termasuk orang Rau-Rau merantau pertama sekali ke Bagan Siapi-api. Enggak merantau tapi merantau karena terpaso. Kok indah ada peri-peri dah, mungkin nak keluar dah. Iya, iya. Ya kan? Nah, sampailah di Bagan Siapi-api tahun itu. Zal dah ada sinana. Lahir tahun 60-an. Zal lahir berapa? 57. Oh, lahir 57. Adalah mungkin ketika itu. Kemudian tidak lama sudah itu kami pindah ke Medan. Medan sampai sekolah SD, SR ya, SR ya. Sampai udah itu dari Medan tahun 60 berapa tuh? 60 awal 60-an pindah ke Jakarta. Sampai sekolah SMP, kemudian pindah lo ke Jawa Timur. Oh, sampai ke Jawa Timur? Sampai Jawa Timur itu yang di Gontor di Jawa Timur. 6 tahun. Nah, itu sempat lagi kuliah di Jakarta. 80 sampai keluar dari Jakarta ke Arab Saudi. Mukim di sana. Oh, pernah ke Arab Saudi juga? Enggak sampai. Mukim, udah itu pulang, enggak pulang ke Indonesia. Kalau di Arab Saudi kalau enggak sampai, berarti jadi prima Mekah mau. Ada itu enggak? Kita kalau kami baru ada istilah gini. Ya. Ada istilah kalau orang belajar dari awal, dia belajar tapi ambo Indonesia sibghah aja, sibghah tuh celup aja. Jadi di sekolah lah kuliah, jadi kasih nantu celup. Jadi pengesahan aja. Itu 85 ke 85 sampailah ke Johor. Disitulah dari 85 itu sampai kini. Jadi sampai yang paling lama menatap di antara yang paling lama dari Sumatera, Jawa, ayo di Semenanjung lah. Ya mungkin tanah Semenanjung lah memang. Mau cocok tanam peliharaan cak. Iya. Bakabun. Bakabun ya. Bakabun sinan sama atau Oh ya. Yo. Kalau Siko kan tidak tahu kabun di Siko kan tidak tahu darah. Dulu sempat di kampung lah. Di kampung tuh kami sejak tahun 66 sesudah Gestapo tuh ya 66 aku setiap tahun pulang puasa di kampung. Itu yang mengaji di kampung, Mbak. Saya kawan-kawan di kampung.
Jadi itu perjalanan hidup lah. Nggak jauh lah. Ya. Hah? Jadi ya itu, ini kan adalah perjalanan udah dari masuk anak-anak ya dah. Ya. Jadi masih remaja itu selama udah di Jakarta, Pak, masih remaja udah di Jakarta. Kalau saat itu ya udah kan di Jakarta. Kenapa itu tuh apa? Trouble. Oh ya. Oh ini unik. Oke. Ya silakan lanjut. Mungkin remaja, mungkin Anca kita bercerita tentang remaja tuh waktu di Jakarta tuh tahun-tahun 60 itu selepas. Iya. Itu tukang gaduh habis tuh. Tahun 70 itu Jakarta memang inilah selepas komunis itu kan. Ini Bukan itu Bu ya, apa? sebelum Bu ya ke Gontor, Iya itu mau cerita itu. Jakarta preman Jakarta. Tuh. Enggak preman itu lah kan. Enggak preman. Cuma nggak bisa. Ya ketika itu kita hidup di lingkungan juga mempengaruhi. Kemudian suasana politik ketika itu pun tahun 60, akhir 60 itu kan, awal-awal 70 itu pun apa namanya, masih belum stabil gitu, ya kan? Preman yang dikatakan preman itu kelompok-kelompok bersenjata tuh di Jakarta nih, itu ketika itu banyak dari Berlan, misalnya Siliwangi, itu mereka senjata. Anak-anak militer ini. Jadi kalau preman itu tuh mungkin kalau mau dikatakan preman itu Ya preman enggak kayak preman orang kini lah gitu ya, enggak. preman sesuai dengan zaman. Ya enggak nakal-nakal warna. Tapi ya jadi di Jakarta kemudian masuk pondok itu tidak begitu ini lagi kan? Iya. Itu kalau misalnya itu lebih kepada tahun-tahun itulah memang ya kehidupan ini Jakarta. Ada. Sebentar kita apa itu dulu? Azan. Ya, kemarin kita ngopi. Sekarang azan waktu apa? Ibu Nismal bertanya, di mana ini? Oh iya betul. Jangan dijawab pertanyaan orang dulu. Kok enggak itu? Jadi ya yang perlu dikasih tahu nih, sorry ya. Iya. Tunggu dulu. Kita lanjut. Ini dulu di YouTube. Ini masih buka. Iya, ini masih buka. Jadi tunggu dulu. Pak Sambuang. Jadi di sana seketika kita berikan kesempatan dalam baca itu perjalanan hidup Buya Agus Rizal Sarif, Agus Rizal Bahasan. Nah ini punya kawan yang sama seperjuangan ayahnya sesama merantau di negara PRRI kah bagang siapi. Nah itu adalah udah Yose Rizal. Yose Rizal. Jadi Yose Rizal itu nanti yang akan mendampingi Uda Agus untuk membuka cikal bakalnya. Moga memang buka cakrawalanya seperti banyaknya. Tapi dia ini orang-orang asli. Ya. Istrinya orang Arab. Ya, udah Yose Rizal ini orang Rau. Istri Arab. Tapi jarang bergaul di orang Rau enggak. Oh lain bergaul. Rantau di Dumai ya. Tidak masuk suara.
Masuk suara oleh Mas. Ya. Jadi udah silakan udah Yusrizal memperkenalkan diri dulu tokoh awak juga sebenarnya. Cuma memang tidak tampil di permukaan, tapi kalau di belakang tokoh mahasiswa HMI. Kawan-kawannya kalau kadang-kadang semua. Iya. Kadang-kadang semua. Jadi kalau kawan seangkatan ini yang ada yang kini go sange banyak yang itu Yusril ini nak. Itu ketua kadang tuh. Silakan udah Zal kasih KP sambung. Ada satu. Ada sembilan. Iya, ada Kenalkan dulu dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bahasa Campur. Terima kasih pada apakah ini namanya panitia atau tidak. Ikrar sedunia. Ikhlas sedunia. Jadi tempat dinas yang kita harus ambil. Saya tidak mau memperkenalkan diri, cuma saya akan pertanyakan dengan Pak Buya. Beliau ini kan dikatakan sudah sukses, Iya. tetapi setengah sukses. Iya. Untuk suksesnya beliau ini kita harus dorong bagaimana orang-orang sukses. Iya. Terutama yaitu pesantren yang ada di Rau sendiri. Iya. Saya akan menanyakan dengan Pak Buya. Kita punya positifnya aja. Dulu saya ingat beliau ini adalah dari Gontor. Sampai ceritanya tanah dari Gontor, kok bisa menjadi aspirasi apa sih yang didapatkan oleh beliau ini? Bisa berkembangnya pesantren itu di Rau. Ini yang perlu kita pertanyakan. Iya. Apa tujuan mereka? Tujuan dia apa tujuan mereka? Mereka dulu. Ah, Ya mereka secara umum. Seperti iya. kita orang-orang ini. Tetapi kita tanya sama beliau ini, dia kan punya maksud tujuan. Iya. Kenapa tidak di Payakumbuh? Kenapa tidak di Gontor? Kok ada di Rau-Rau? Hari ini kita mau tahu motivasinya itu apa sih pengembangan masa depan itu. Iya, Dan iya. kita tapak tilas itu, apa yang kita dorong untuk beliau ini? Iya. Itu yang perlu kita kembangkan. Seperti kalau saya bermain di politik, alhamdulillah sekarang ini adalah saya dewan penasihat dari kami wilayah. Potong dulu, Bapak itu anak siapa? Nah, Kenalkan lah udah Yusrizal Iko. Rumah di mana? Kampung Kutiannya ya? jadi saya akan memberikan maaf mungkin masa awal-awal. Jadi SMP saya di Galanskapi. Nama saya yaitu Yusrizal. Orang tua saya adalah Nursidin. Manggayo. Bukan Gayo. Bukan, maksudnya begini. Ya, Nggak kenal. kalau di Rau itu ada nama Kolosai. Jadi nama formal ada, Kolosai ada. Yang bisa dikenal oleh Nah, orang. itu Oke. maksudnya itu. Jadi saya akan buka sejarah sedikit. Namanya Nursidin ini rumahnya di Ilir. Ya. Di Mendelia. atas rumah yaitu Sultan Maradolero. Ya. Itu di Ilir. Nah, saya sebagai ibu tinggalnya itu namanya Zahara Rasan almarhum. Itu ibu saya di ketuanya. Oh, Kutiannya. Berarti udah Kutiannya. Ketuanya. Siapa tapang tuh? Seorang orang pilihan ya. Iya. Tak hajar. Kalau kami satu kampung di situ mungkin apakah dia menonton atau tidak? Mungkin Saya sana udah. itu Pak Taufik. Tapi Taufik Karim. Oh, tapi Karim. Oh. Pegawai Bagindo Sinyato. Bagi Nusinaro yang Sinyato. Pegawai Bagindo Sinyato. Iya. Oke. waktu saya ke sekolah di Payakumbuh, teman akrab sama beliau. Oh, Kalau pegawai. iya. Di Payakumbuh kami teman seperjuang itu adalah satu di atas saya finalis. Finalis. Saya nanya finalis. Oh, panelis. Ya, udah itu pegawai. Iya. Lalu di UI. Iya, ya pegawai itu. Juri Amidi. Udah itu almarhum Maskur. Oh iya, di Medan. Dulu saya cerita sedikit waktu sekolah di Payakumbuh.
Jadi mungkin tradisi ini yang harus kita bangkitkan. Dulu kita punya persatuan kalau pelajar baik umum. Jadi setiap Kuat itu sampai sekarang itu. setiap tahun itu kita memberikan helang kue untuk masyarakat Raau-Raau itu disumbangkan. Nah ini yang kita perlu masih masukkan. Cuma saya tidak bicara segitu. Saya fokus sama Buya aja deh. Ayo, fokus sudah kembali ke Buya. Kupas nggak? Seketik. Ini katakanlah saya moderator ataupun gimana, dorongan buat kita semua. Iya. Jadi wali nagari. Kan Buya ini sudah kita kenal, punya pesantren, Iya. punya pemikiran yang bagus. Kenapa sih tidak kita dorong dia ini sebagai orang Raau? Iya. Jadi wali negeri gitu. Itu kecil. Saya tidak berpikir dia jadi wali negari. Kenapa tidak dibikin filial Gontor yang dari Jawa Timur? Oh gitu. Itu yang kita harus harapkan. Kalau umpama mungkin bikin pesantren di Raau-Raau aja. Punya presentasi kalau benerin hubungan. Iya, benar. Terus Jadi Nggak saya ada berpikir iklan gitu. Iya. kita ambil positifnya aja. Kalau saya bisa bikin pesantren, tapi tidak punya motivasi, background tidak ada. Oke, ini satu-satu dulu. Pertanyaan udah ke Buya. Motivasi untuk membuat pesantren itu kok di Raau-Raau? Itu dulu. Itu dulu. Jadi jangan dijadikan itu tadi kenapa Gontor itu. Satu. Dulu. Satu catatan dipegang oleh Pak Agus ini, Pak Buya ini. Kalau umpama adinya free, bisa bikin pesantren, tapi orang kan background cuma percetakan. Iya, enggak mungkin. Tidak problem. pesantren, Tukang itu setuju. Tapi kalau Buya ini adalah punya konsep dari Gontor plus membuat pesantren di Raau-Raau. Iya. Kalau bahasa Jawanya, why? Kenapa? Iya. Kalau bahasa pesantren, bahasa Arab lah pakai. Kalau pesantren itu kita tidak dunia pesantren. Iya. Kalau jadi lucu kalau saya berbahasa Arab, mungkin nanti lain lagi kita harus. Jadi silahkan lanjut dulu. Pertanyaan Niko udah. Buya, Jadi fokus dia begini. Saya mau tanya sama Buya. Apa sih motivasinya itu membuat pesantren di Raau-Raau? Iya. Kan itu. Ya, Itu membuat pesantren itu sekian banyak budget. Iya. Tapi kalau budget ini kita pikul sama-sama dan kita dorong dengan pemikiran dia, mungkin kita bisa dorong beliau. Nah ini kita ingin tahu konsep apa sih yang ada di Pak Buya sekarang. Apakah tujuan akan datang ke apa? Goalnya itu apa sih? Nah, terima kasih Pak Buya. Mohon dijawab pertanyaan kita supaya kita ini termotivasi khususnya untuk orang Raau-Raau. Iya, sip. Itu. Oke. Silakan. Terima kasih Sana. Rizal. Ya, namanya Rizal tapi dipanggil Rizal. Dajjal. Ya kalau punya satu kan Dajjal. Jadi Pak Buya gini. Jadi kalau ada yang kita bawa Dajjal. Jadi saya Kalau mama Dajjal. jadi gini, event kita ini kita anggap dibilang serius tidak. Ini dibilang tidak serius. Ini namanya Ini Biar Pak Dinetri, setiap ada acara tiap bulan ini kita adakan. Iya. Jadi nanti mau Iya, istri kita kan udah masuk. bukan dia Tapi, ya. Lanjutlah pertanyaan tadi. Beko lupa, Beko. Tar dulu. Lupa, Beko, Buya. Supaya kita fokus, yang harus dijawab Pak Buya ini, saya secara pribadi, saya tahu persis dia di Gontor, kebetulan anak saya juga di Gontor, saya akan tanya, kebetulan saya diundang oleh Pak Adi Firdaus untuk makan Kepala ikan. kepala ikan kakap. Cuma punya maksud tertentu, kiranya inilah dia. Iya. Untuk madu kawan lama bareng. Bukan itu, untuk mencuci habis konsep apa sih Pak Buya? Oh, bagus juga lah ya. Jadi apa kupas tuntas?
Nah, jadi saya minta dengan Pak Buya, jawablah ini supaya kami ini punya pemikiran juga mudah-mudahan sama kita konsepnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sebetulnya Iki, pokoknya kosong. apa? Jangan. Oh, sebetulnya apa yang diluahkan atau dipertanyakan oleh saudara Yos Rizal ini, itu ada dalam tulisan buku yang saya tulis itu, ya kan? Dalam tulisan itu saya jelaskan kenapa pesantren itu kita buat di mana tadi? Di Manado. Jadi tidak apa dalam acara gurau ini kita juga ingat apa mungkin saya ingatkan lagi. Jadi ketika saya di Gontor itu, umat itu membuat surau di Enen. Pala di Kampung Baru, Pura dan Kongsi itu dibuat surau. Nah, nanti kalau anak yang sudah sekolah Majaya Siko. Padahal surau itu hanya ukuran kecil aja. Tapi itu sudah bertahun-tahun kita pun lupa kan. Nah, rencana pertama saya mau membangun pesantren itu dengan Gontor itu sebagai satu dasar pemikirannya itu justru di Payakumbuh di sana Datuk Muhammad Jamil di Ibuah itu ada di situ ada kubur dari situ. Tapi pernah saya ungkapkan juga sama orang tua, tapi dia kata itu tanah bukan tanah bapak, itu tanah orang Caniaru. Akhirnya kemudian terjadilah apa yang terjadi. Kemudian saya pun ide itu macam mau bikin pesantren itu tidak ini, ya kan? Saya pun keluar negeri, ya sebetulnya nggak jauh-jauh lah, masuk Johor aja kan. Sampailah pada tahun 2000, Uninis ini dia kan pernah sekolah di Dinia Putri, dan orang panjang. Jadi kakak-kakak saya itu di Karama, Uninis, banyak orang-orang dulu sekolahnya itu di Panjang kan. Kemudian dia dengan kawan-kawan dia katanya mau mendirikan pesantren model Padang Panjang. Nah, dia ngomong sama umat tanah itu kalau misalnya ini dijadikan pesantren. Dia ngomong sama saya. Tapi kalau Badok Taiyo, nggak boleh ngisi orang kita lagi. Kurang makan. Sama kalau saya juga. Oh itu lah. Nah jadi di tahun itu sudah kalau begitu Kamambu ini pesantren timbul lagi ide tadi dan lama lah kapan itu batang lantaran damdo, lamanya dibangkit lagi. Itu kemudian kalau begitu serahkan tanah ini kan di awal itu tanah orang Ngerilu rumah gitu kan, serahkan ini jadikan wakaf. Jadi bukan keluarga, wakaf ini nantinya akan diurus oleh orang-orang yang profesional. Ya. Dan bukan keluarga. Kalau keluarga yang tidak mau ambil tahu itu tidak ada kaitannya. Jadi lebih kita kepada amal. Masuk bahasa Malaysia nggak apa-apa. Masuk. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Tapi bahasa Malaysia Masuk. masuk bahasa Malaysia nya. Nah, jadi kita ini bukanlah wakaf ataupun yayasan bersifat keluarga, tapi yayasan ini adalah di bawah kita bentuk namanya Badan Wakaf. Badan Wakaf ini selama keluarga masih ada yang memang mempunyai dedikasi dan mempunyai mau berkorban untuk umat Islam ini, silakan ngurus di badan dakwah Badan Wakaf ini. Jadi bukan karena dia keluarga
atau karena dia anak Haji Hasan, atau karena dia cucu Muhammad Jamil, dia berhak tidak dedikasi dan pengorbanannya itu yang diperlukan. Ceritakan membawa direktur itu orang jangan atau yang Apa? Ustaz. Nah, Oh nanti lah itu cerita. Nah itu dia punya yang menjadi motivasinya itu. Kalau lebih jelasnya lagi dalam buku itu saya sudah lengkap itu menjelaskan. Iya. Jadi saya itu aja. Jadi itu dulu mungkin pertanyaan dari udah Yosef Rizal ke udah Agus Rizal Bahasan Pak Uwo ya. Jadi Mbak Ana lah untuk mewujudkan cita-cita orang gaek dulu lah mendirikan surau di tanah atau di ladang itu, sehingga dengan harapan anaknya nanti setelah sekolah agama bisa belajar di sini. Jadi maja di sini untuk maja masyarakat di penduduk di Rau-Rau pada umumnya. Jadi mungkin sederhana kayak gitu aja. Sehingga malahan sekarang bangunannya itu malahan udah melebihi dari yang dibayangkan oleh orang tua dulu, mungkin almarhum mungkin tidak sampai kayak gitu bayangnya. Jadi mari kita di sana kita baca seketik buku Impian Santri Senja Wujudkan Cita. Nah, itu karangan dari Buya Agus Rizal Bahasan Malim Dunsu. Nah, jadi dituangkanlah impiannya itu di dalam satu buku. Kita baca seketik sinopsis. Pertama, ketika kita berkelahi dengan waktu. Catatan, impian santri, senja, wujudkan cita. Jadi, udah di waktu senja dia mewujudkan cita-citanya, membuatkan pondok pesantren itu di Rau-Rau. Nah, kita sinopsisnya itu, pertama, saat waktu tak mau lagi bersahabat dengan kita, maka ketika kita berkelahi dengannya, kita akan tetap kalah. Kendati sebuah meriam sebagai alat tempur kita. Pada waktu senja setelah 60 tahun sudah, ada gairah anak manusia yang terpacu untuk kembali memutar jarum waktu. Saat hayalan masa lalu, ketika di pondok itu ingin ditata dirajut kembali jadi secarik sajadah untuk ibadah. Nyata kini telah dimulai. Terlambatkah? Tidak, gema itu membahana, merangkul, memeluk, menyetubuhi dia dengan kepasrahan pada ilahi. Tertatih meniti titian mimpi. Awalnya adalah paksaan baginya. Hutan liar kota Jakarta pernah dirambah. Saat masa remaja, pada waktu nanti akan suram masa depannya pada dunia maupun akhirat. Berkata ayahanda, Nanda, pergilah dengan nada memaksa, unten kata khasnya, ketegasan, kekerasan yang terbentuk dari masa yang dilaluinya. Jadilah anak dunia akhirat. Waang, mungkin kayak gitulah bahasanya dulu dah. Jadilah waang anak dunia akhirat. Dek orang tua, mungkin gitu ya. Nah, Kiai Ustadz Muhadarah Fikih Darussalam membentuk jiwa ada juga raga. Cinta ilahi yang utama, Rasulullah panutannya, tampahan yang dahsyat membentuk watak mandiri. Akhirnya sampai di negeri jiran, masih terdiam janji diri pada dinding hati untuk membangun madrasah setelah usia semakin uzur. Masih kuat enggak? Belum uzur enggak? Masih bisa bertangguh di Rau-Rau. Perasaan. Ketika subuh menyelimuti puncak Merapi, ada umat berpesan pada Bujang Gadang, permata alam. Di sini, di kaki Merapi ini, di nagari keramat Rau-Rau, Awaang dilahirkan. Saat nanti kelak Nanda pulanglah. Siramlah tanah ini, suburkanlah kembali dengan kalimat-kalimat kitabnya.
Di ladang kongsi di sisi sana ada surau pusaka yang umat dirikan, dan di sisi pandang pekuburan bunda tercinta dirikan madrasah dunia akhirat, bagian dari amal jariah. Begitu kuat Merapi memanggil, nada sendu menyayat kalbu pulang, rangkaian cita yang lama bersemai di dada. Tuai hasa yang terpatri di tanah Minangkabau, duhai anak manusia. Indah kala senja, kita dapat diraih, waktu bukanlah musuh, tak perlu berkelahi dengannya, karena ia adalah sahabat karib kita. Itulah tulisan Firdaus Rasad. Sinopsis dari Firdaus Rasad. Ini Firdaus Rasad. Yang berjenggot, kepala sudah botak. Ya. Penulis buku Indonesia bagian dari Desa Raurau, Jakarta. Menyongsong Ramadan 1436 Hijriah. Itu sinopsis yang diberikan dalam buku karangan Buya ini. Di waktu tua impian itu terwujud. Jadi di sana kembali kita melihat jawaban dari udah Yosef Rizal tadi udah dirangkum. Mungkin udahlah paham sendiri itu, tidak usahlah bertanya kenapa di Raurau itu adalah tumpah darah. Udah juga kenapa kok di negara Arab ditumbuhkan? Kenapa enggak di kampung? Jadi orang berdua ini betul-betul tidak menyemai sama-sama yang ada di Raurau. Ya. Sebenarnya bukan Tidak. Satu Singapura, satu Arab. Ya, satu Singapura, satu Arab. Ini benar-benar kita menjadi jadi pikiran di kota. Kayaknya orang-orang yang berpeduli saat ini ke Raurau rata-rata tidak ada bini orang awak. Pak Saiful Zen nggak ada, Pak Eri Zen juga nggak ada, Pak Irwansa juga nggak ada, Joni Artos juga nggak ada, Andi Mulia sang dokter Hamkanya Raurau juga istri bukan. Cuma yang ini aja nih. Ini Pak Nefli Munir. Jadi kita harus tanya juga di sana apa kaitannya ini. Orang ini berdua, Pak Nefli Munir, Pak Firdaus Rasad selalu membet Buya Agus Rizal Rasad. Ya itu saya tanya, apa hubungannya? Jadi begitu Ji. Ya. Itu orang Raurau kok jangankan go nasional, Internasional. bukan kesehatan itu sulit untuk akrab, untuk bekerja sama. Terus Pak, Iko di dapur boleh juga mau ngaku. Jadi orang ini kalau mulai go internasional. Ya. Nah sebagian yang memang berbakti ke Raurau itu, ini lagu nasional. Maksudnya go nasional punya istri orang Bali Raurau. Nah untuk punya apa lagu internasional, istrinya orang Singapura. Nah itu kita kembali aja lah itu cerita itu tersinggung orang yang begini. Yang masalahnya gini, kenapa ini yang berbakti itu yang berbakti itu walaupun ini wabini keluar tapi dalam cintanya ke Raurau. Apa itu? Nanti dijawab sama yang bersangkutan. Ada hidup itu nanti. Iya. Jangan ditutup supporter kok mati begitu itu juga. Ini acaranya. Bagurau di mana? Ya, ininya. Ya. Jadi itu kan jelas lagu internasional, jelas kekotangannya berlalu. Nah, kalau CKI go Arab, tapi kita tunggu barangkali sebentar lagi ada kekotangan berlalu. Iya. Kalau ada orang tertepuk sakuro, serahkan ke pondok pesantren. Ya pokoknya gini aja, Pak. Kalau orang lagi ketawa aja. No problem. Ya lanjut. Ya silakan, untuk sementara itu dulu. Itu dulu. Jadi kalau CLI itu hebat nih Bu ya. Ya. Karena memang ini boleh ngecek uzur gitu. Tapi luar biasa ya. Ini memang di pesantren pertama bangun masjid. Ini pun pakai remote control, dari mulai pegasi sampai masjid selesai, cuma pakai remote aja. Tapi setelah tekan waktu pertama Ji,
Untuk masjid kasih. Oh, itu masjid. Ini cerita pondok dulu, nanti baru berangkat ke masjid. Itu salah satu kondisi itu. Ya. Malaysia kan ya, gitu kan. Ya. Jadi itu Buya yang tunggu dulu. Yang sinopsis yang kita baca waktu itu semana tersentuh ya Buya ya. Oleh merangkul. Dia pandai dan membuat. Biko memuji. Jauh. Tidak terasa. Yang membuat penulis Indonesia bagian dari. Ya penulis. Lanjut udah. Ini kita akan untuk sesi kedua. Nanti akan membacakan sinopsis yang kedua lagi. Kita sudah. Ini namanya. Kalau dia baca semua, tidak kuat ya. Baca satu buku itu yang didapat punya Buya. Bisa lah. Nanti kita cari yang indah-indah saja. Tidak ada yang indah. Jadi gini, Masalah. ini kita bisa ambil suatu kesimpulan ya. Dia kawan orang luar. Kan itu. Berarti kan apa sih gue bisa ngapain sama orang-orang? Gue bukan orang luar di sini saya. Tapi dia termotivasi. Intinya kan itu. Gue orang Arab. Gue tanya-tanya, oh udah orang kenapa Arab bisa? Oh udah orang tidak bisa. Itu kan termotivasi juga. Nah ini yang kita harus pikirkan terus terang seperti katakanlah yang kawin keluar ya. Yang kawin keluar ini kan dia bertanya, buat kawin sama orang Arab, apa sih? Nabi sama orang Arab itu urusan dia lah istri kita. Kalau dia membangun pemikiran. Sebagai orang-orang, apa sih bisa kita artikan kepada orang-orang itu kan termotivasi juga. Iya. Itu menunjukkan bahwa kita motivasi. Jadi kalau kita lihat, Biar kawin keluar, tapi ada darahnya, itu kita masih syukur alhamdulillah sama Allah. maksudnya ente. Ente kan dia kan sama orang Jerman, bikin pesantren rau-rau. Iya. Ente kan sama Arab, mungkin apa sama rau-rau. Oh, suruh orang pergi naik haji ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus dengan Pak Haji Firdaus. Nah, semua yang ada di darah rau-rau, apakah itu ibunya rau-rau atau bapaknya rau-rau, darah itu kan masih ada di dia. Ya. Itu yang harus kita tanamkan ke generasi muda. Jangan istilahnya, gua rau-rau tapi tidak ada motivasinya. Nah, seperti sekarang sudah tua rentah. Jadi ini kita terima kasih acara ini supaya nanti mungkin kalau di live semuanya mudah-mudahan nanti ada lagi yang mungkin ada event-event yang mungkin dari Ikrar ya. Siapa yang orang kita panggil dia orang Batu Sangkar, saya bisa linkkan. Itu dulu seorang pakar orang Palian ya. Kita pernah bicarakan masalah Sumatera Barat. Itu kalau perlu saya bisa naikkan ke Pak Idris. Beliau itu tentang orang Sumatera Barat. Nah ini. Jadi ya kita arahkan, kita ini sebentar lagi akan buka sesi yang kedua. Ya. Oke. Jadi yang begini Pak Haji, saya ingin mendengarkan kata-kata ini bukan amanah ya yang harus kita sampaikan. Itu tajam itu kata-katanya. Buat titipkan kan itu seperti negara Indonesia. Buat titipkan negara Indonesia kepada kamu yang generasi muda. Nah ini kita balik. Buat titipkan negara rau-rau ini ke anak gua. Ini harus kita bahas. Itu dari rumah. Pesan. Itu pesan umat kan. Jadi mungkin acara ini saya senang sekali. Mungkin ya terima kasih dengan Pak Firdaus, Pak Jafri dari Betul, sana ya Pak. ada ya acara ada deh, kok sesi kedua. Terima kasih dulu. Betul, terima kasih. Ya, demikian dulu. Kita sapa dulu pemirsa yang alam menonton di Live Ikrar Sedunia ya. Ada udah Rismal, Zainal, banyak Pak. Ya dulu ya. Yang dulu yang pertemuan yang disampaikan oleh Kemenaker Muda kayaknya Muhammad Iqbal, Juragan 77. Salam cie ke orang di Jember
Ya, yang di Malaysia, ya yang di apa? Pasuruan. Sekarang buka di Kalimantan. Sekarang Juragan Kalimantan. Iya. Salam Cik Pak Haji ke Mama Agus, Malim Bunsu. Terus dari Yeni Zadiar, salam ke manakan Datuk awak Pak Haji, Mama Agus. Yeni Zadiar go anak oleh Uda Zaini. Oh. Ya, enggak panjang apa. Jadi banyak yang menonton ikut seluruhnya lah kita sapo. Terima kasih telah hadir dalam liputan sesi pertama go di acara Bagurau di Palanta Live Ikrar Sedunia. Nanti akan kita lanjut ke sesi yang kedua, akan kita tuntas yang lebih mendalam lagi tentang Buya Agus Rizal bahasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Bisa 10 menit. Sila telambe.